Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara menjalani periode terberat pada Mei 2020. Penerimaan negara per akhir Mei 2020 adalah Rp664,3 triliun, turun 9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Defisit APBN pun tercatat Rp179,6 triliun. Jumlah ini setara dengan 1,1% dari produk domestik bruto Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat pendapatan negara harus tergerus. Seluruh penerimaan pajak di sejumlah sektor yang mengalami tekanan sangat berat. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pelemahan ekonomi sudah across the board sehingga seluruh sektor ekonomi sudah mengalami pelemahan dan mengalami kontraksi dalam pada Mei. Perusahaan otomotif terbesar di Indonesia, Astra International, merombak jajaran direksi dan komisarisnya. Rapat umum pemegang saham tahunan emiten berkode ASII ini resmi menunjuk Joni Bunarto Condro sebagai direktur utama menggantikan Priyono Sugiarto yang ditunjuk menjadi komisaris utama. Dalam RUPST itu juga mengganti 2 orang komisaris independen, Rahmat Waluyanto sebagai komisaris independen menggantikan Khatib Basri, sedangkan Akihiro Murakami digantikan oleh Apino Suhewa Boripon sebagai komisaris independen. Merebaknya pandemi COVID-19 di tanah air menjadi pemicu anjloknya penjualan retail dalam negeri. Penjualan retail April 2020 minus 16,9% menjadi yang terendah sejak Desember tahun 2008. Bank Indonesia mencatat hampir seluruh pos penjualan retail mengalami kontraksi. Pos yang paling dalam kontraksinya adalah penjualan bahan bakar yang minus 39%, kemudian barang budaya dan rekreasi sebesar minus 48,5%, dan barang lainnya seperti sandang ambles hingga 68,5%. Mau bagaimana lagi, penerapan pembatasan sosial berskala besar di sebagian wilayah di tanah air sejak awal April membatasi mobilitas publik yang membuat penjualan bahan bakar, mal, restoran, hingga tempat pariwisata sepi pengunjung. Masih terbatasnya permintaan akibat COVID-19, Bank Indonesia memprediksi penjualan retail Mei masih akan terkontraksi minus 22,9% secara tahunan. Startup ride-hailing Asia Tenggara Grab melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 360 karyawannya, atau kurang dari 5% dari seluruh jumlah karyawan Grab di regional ASEAN. Langkah PHK dilakukan demi penghematan biaya dan juga mengalokasikan karyawan ke layanan pengiriman barang dan makanan yang sedang berkembang pesat. CEO dan co-founder Grab, Anthony Tan, mengatakan sejak Februari dampak COVID-19 kepada sektor bisnis Grab mulai terasa. Selama beberapa bulan terakhir, startup bervaluasi $14 miliar AS ini telah melakukan pemangkasan biaya dan gaji manajemen senior. Meski begitu, Grab memutuskan masih harus merampingkan organisasi untuk mengatasi tantangan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tata Motors berencana akan memangkas 1.100 pekerja di Jaguar Land Rover untuk mengatasi hantaman pandemi COVID-19. Pabrikan otomotif India ini menaikkan target penghematan di unit mobil mewahnya senilai $1,2 miliar AS. Penghematan biaya tersebut tentu akan berdampak pada belanja modal di Jaguar Land Rover menjadi $2,5 miliar AS. Saat ini Tata Motors sedang melakukan perampingan dan akan mempertimbangkan untuk keluar dari jalur bisnis yang tidak menguntungkan. Hal itu dilakukan sebagai upaya yang lebih luas untuk menghemat $789 juta AS dalam bisnis domestik mereka pada tahun depan.